kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Bu. Oke, bagus sekali ya. Oke, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan selalu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Indana sebagai ketua kelas untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Baik Bu, teman-teman semuanya, sebelum kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Indana. Untuk selanjutnya Ibu persilahkan anak-anak semuanya untuk mengisi daftar hadir ya di link yang sudah Ibu kirimkan di chat ya. Oke, ini hadir semua kan ya? Apa ada yang tidak masuk? Hari ini Hadir semua, Bu. Oke, sebelum kita memasuki topik ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Rumus kimia dari garam dapur itu apa? Silakan, siapa yang menjawab? Oke, silakan Reza. Rumus kimia garam dapur adalah NaCl. Oke, betul sekali ya. Ini sudah sangat familiar tentunya ya dengan garam dapur kalian semuanya. Baik, berarti garam dapur itu terdiri dari atom Na dan atom Cl, betul ya? Nah, coba Reza, ceritakan apa yang terjadi pada atom natrium dan juga atom klorin ya, ketika mereka itu bisa membentuk garam dapur itu bagaimana caranya? Ya, izin menjawab, Bu. Jadi natrium menjadi ion positif Na+ itu karena kehilangan satu elektron. Sedangkan klor menjadi ion negatif atau Cl- itu karena mendapatkan satu elektron. Kedua ion yang bermuatan berlawanan ini kemudian tarik-menarik dengan kuat, membentuk ikatan ion. Ikatan ion inilah yang menyatukan ion-ion natrium dan klor dalam struktur kristal yang kita kenal sebagai garam dapur atau NaCl. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Reza. Kalian semua tahu ya, kabel listrik yang kita gunakan untuk mengalirkan listrik di rumah kita itu bagian dalamnya itu terbuat dari logam, ya kan? Terus dilindungi dengan lapisan pelindung ya. Nah, kenapa nih kira-kira kenapa kok kabel listrik itu terbuat dari logam, menggunakan logam? Izin menjawab. Oke, silahkan Vila. Jadi, kenapa menggunakan logam? Karena logam merupakan konduktor listrik yang baik, Bu. Oke, bagus sekali, Vila. Nah, apakah Vila tahu mengapa logam sangat baik dalam menghantarkan listrik atau konduktor listrik gitu ya? Dan bagaimana ikatan logam berperan dalam hal ini? Baik, Bu. Jadi, dalam logam itu terdapat elektron valensi atau elektron terluar yang dia itu bebas bergerak, Bu, di antara ion-ion atau kation logam yang bermuatan positif. Nah, ikatan antara kation logam dan elektron valensi itu tadi itu membentuk semacam lautan elektron yang dapat mengalir bebas di seluruh logam. Jadi, keberadaan elektron bebas yang dapat bergerak tadi ini dengan mudah dalam ikatan logam menjadi kunci untuk kemampuan atau daya hantar listrik. Begitu, Bu. Iya, bagus sekali jawaban dari Vila. Nah, dari apa yang telah kita diskusikan tadi ya, kita tahu bahwa tiap atom itu memiliki kecenderungan yang berbeda-beda dalam berikatan. Dan tentunya senyawa yang terbentuk akan memiliki sifat yang berbeda-beda pula. Nah, anak-anak harus terus bersemangat ya dalam mempelajari fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, ya, sehingga dapat mengetahui lebih banyak hal lain lagi yang menarik. Oke, siap ya semuanya ya? Siap Bu. Siap, Bu. Oke, baik. Tujuannya yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat merancang dan menyediakan cerita digital tentang ikatan ion dengan benar dan juga tentang ikatan logam. Nah, jadi untuk dasar dari pembentukan ikatan ion dan ikatan logam telah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan membuat cerita digital. Penilaiannya yaitu terkait penilaian sikap dan juga profil pelajar Pancasila, seperti biasa ya. Kemudian dari hasil cerita produk digital tadi akan kalian presentasikan sehingga ada penilaian tentang presentasi, kemudian produk tentu saja ya, kontennya itu juga akan Ibu nilai, dan di akhir pertemuan akan ada kuis seperti itu ya. Oke, berikut ini ya tautan tentang LKPD. Silahkan kalian scan ya untuk LKPD-nya. Oke, silahkan. Nah, pada kegiatan ini akan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu Reza dan Indana, dan kelompok kedua yaitu Anggun dan Vila.
Seperti itu. Oke? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, Bu. Dalam pembuatan cerita digital ini nanti kalian akan melalui beberapa fase ya supaya bisa menghasilkan produk yang baik. Coba sebentar Ibu akan menjelaskan tahapan-tahapan yang harus kalian lalui. Oke? Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, apakah ada yang tahu produk digital storytelling itu contohnya apa? Saya Bu izin menjawab. Oke, silakan Anggun. Itu yang saya ketahui tentang contoh produk digital storytelling yaitu video animasi yang menceritakan tentang materi pelajaran, Bu. Oke, bagus. Nah, benar sekali ya. Itu juga bisa disebut sebagai produk digital storytelling. Nah, untuk kelompok 1 nanti bisa silakan membuat produk digital story untuk materi tentang ikatan ion, ya. Untuk kelompok 2 materinya tentang ikatan logam. Oke? Baik, Bu. Kemudian silakan kalian menelusuri informasi untuk sebagai bahan dari konten digital story yang akan kalian buat ya. Jadi skrip ini memberikan gambaran umum dalam pembuatan cerita digital yang akan kalian kembangkan. Jadi nanti kalian gunakan gambaran rinci ya tentang cerita atau menggunakan karakter-karakter yang apa yang kalian inginkan gitu ya. Juga adegan yang akan kalian rancang sebelum nanti divisualisasikan adegan-adegan tersebut melalui storyboard. Nah, untuk kelompok 1 tadi tentang ikatan ion, maka isi atau konten dari cerita digital untuk kelompok 1 harus memenuhi apa saja? Yang pertama, definisi ikatan ion, ya. Yang kedua, gaya elektrostatis yang terjadi pada ikatan ion. Yang ketiga, pembentukan kristal ion, ya. Boleh menggunakan contoh yang sudah kalian ketahui seperti NaCl atau Mg, Cl2 atau contoh-contoh yang lain. Kemudian sifat-sifat ikatan ion seperti titik leburnya atau sifat kristalnya begitu ya. Dan juga pembentukan ikatan ion pada ion poliatom. Oke, paham ya kelompok 1? Nah, setelah itu membuat gambar, video, dan merekam audio, dan kemudian kalian edit seperti membuat video gitu ya, menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa kalian gunakan. Coba, biasanya kalian pakai apa nih? Saya sudah pernah menggunakan aplikasi CorelDRAW dan juga Viva Studio. Oke, sip, bagus sekali Anggun deh. Jadi setelah nanti videonya jadi gitu ya. Nah, sinkronkan ya antara gambar, kemudian video, dan juga audio. Audionya ini, Ibu sarankan ini kalian merekam suara kalian sendiri untuk masing-masing karakter ya. Jadi supaya lebih mendalami cerita digitalnya. Oke, jadi elemen yang harus dipertimbangkan apa saja? Ada sudut pandang ya, kemudian kontennya itu ada pertanyaan atau pertanyaan mendasar ya, yang tentang konsep ikatan ion dan ikatan logam yang harus kalian sampaikan. Selanjutnya, Ibu akan membuat breakout room ya, untuk kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, ini dengan kelompok 1 ya, Indana dengan Reza. Oke, apa ada kendala? Sejauh ini belum ada, Bu. Oke, Reza dan Indana sudah sampai fase mana nih untuk pembuatan cerita digitalnya? Skripnya sudah kami susun, Bu. Tinggal membuat storyboardnya, masih dalam progres. Oke, untuk kelompok 1 nih skripnya berarti harus memuat poin-poin yang Ibu sampaikan tadi ya terkait ikatan ion. Jangan lupa ya, jadi jangan sampai ada yang terlewatkan untuk skripnya. Oke, silakan nanti dilanjutkan untuk pembuatan storyboardnya. Ini kelompok 2 ya, Pilah dan Anggun. Ya, sampai mana nih progresnya untuk kelompok 2? Bu, untuk dari kelompok 2 ini masih di ini, Bu, sekarang. Tadi sudah menuliskan skrip dan sekarang mau lanjut ke pembuatan storyboard, Bu. Oke, untuk selanjutnya Ibu persilahkan kalian mengisi link ini untuk refleksi pada kegiatan diskusi hari ini. Silakan di-scan ya. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, semoga proses diskusi yang telah kalian lalui hari ini memberikan hasil dan pemahaman yang baik ya tentang ikatan ion dan juga ikatan logam. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil yang telah kalian buat ya di pertemuan berikutnya secara luring di sekolah ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya kalian hari ini sudah membuat atau mendiskusikan dengan baik. Kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, silahkan Ketua kelas memimpin doa.
Baik Bu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Indana. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sama. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya hari ini ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, sehat semuanya ya. Sehat. Oke, tetap jaga kesehatan di cuaca yang sangat tidak menentu seperti ini. Oke, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar kimia tentang ikatan kimia ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik Bu, teman-teman semuanya, sebelum memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kemudian Ibu ingin mengecek kehadiran pada hari ini ya, sebentar. Nanti Ibu panggil namanya satu persatu. Oke, Indana Layulfa. Hadir Bu. Baik. Mu'amila Safa. Hadir Bu. Anggun Ardanita. Hadir Bu. Ada ya. Reza Anissa Trimuti Setia. Hadir Bu. Oke. Berarti hadir semuanya ya? Ya, hadir Bu. Oke, sip, bagus sekali. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan atau pembelajaran tentang ikatan kimia ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar secara daring ya. Minggu lalu Ibu bagi menjadi 2 kelompok untuk kalian membuat produk digital tentang ikatan ion untuk kelompok 1, benar ya? Kemudian ikatan logam untuk kelompok 2. Oke. Nah, sebelumnya ingin bertanya nih, bagaimana untuk kelompok 1? Apakah ada kendala terkait pembuatan cerita digitalnya? Yang bisa dijawab, kami dari kelompok 1 untuk cerita digital DFV-nya sudah jadi Bu ikatan ion. Oke, sudah jadi, bagus sekali. Apakah ada kendala? Alhamdulillah bisa lanjut. Lancar ya? Oke, untuk kelompok 2 bagaimana? Baik Bu, bisa dijawab. Untuk kami kelompok 2 dalam pembuatan produk DSD angkatan logam sudah selesai dan dalam pembuatannya kami belum ada kendala Bu. Oke, bagus sekali. Nah, diharapkan dengan kalian membuat cerita digital dengan proses yang telah kalian lalui kemarin, kalian dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik seperti itu ya. Nah, pada pertemuan kita hari ini yaitu presentasi dari hasil produk digital atau cerita digital yang telah kalian buat. Nah, nanti Ibu persilakan yang kelompok untuk presentasi. Durasinya sekitar 10 menit ya. Nah, yang akan Ibu nilai dari presentasinya adalah yang pertama penyajian, yang kedua tentang ini ya, kerjasamanya juga, gestur dan juga suara kalian. Nah, kemudian dari kelompok yang lainnya juga nanti Ibu persilakan untuk memberikan penilaian yang serupa ya. Nanti Ibu berikan rubriknya. Untuk kontennya juga ya, tentu saja ya, kontennya juga akan dinilai apakah kontennya ini sesuai dengan konsep dari materi yang kalian bawakan. Kemudian alurnya bagaimana, apakah sesuai, dan juga narasinya, pemilihan kata-kata dan kalimatnya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Baik, saya persilakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk presentasi, dan kelompok 2 Ibu berikan rubrik penilaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Indana Layulfa. Dan saya Reza Anissa. Izin mempresentasikan cerita digital tentang ikatan ion yang telah kami rancang. Untuk materinya dari cerita ikatan ion ini, yang pertama yaitu terkait definisi ikatan ion, kemudian yang kedua gaya elektrostatis yang terjadi pada ikatan ion, lalu kemudian pembentukan kristal ion, yang keempat sifat-sifat ikatan ion, dan yang terakhir pembentukan ikatan ion pada area poliatomic. Suatu hari, seorang siput bernama JJ sedang berjalan-jalan di kebun. JJ bertemu dengan seekor ulat bernama Lily dan mereka berkenalan. Halo, aku JJ. Hai, aku Lily. JJ dan Lily jatuh cinta pada pandangan pertama, seperti muatan positif yang tarik-menarik dengan muatan negatif. Poliatom dianggap sebagai ion tunggal, contohnya aluminium hidroksida yang menggabungkan Al13 dengan OH-, di mana molekul tersebut membutuhkan 3 hidroksida untuk menyeimbangkan masing-masing aluminium. Rumusnya adalah AlOH3. Struktur kristalnya tampak seperti berikut. Wah, bagus sekali ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Baik, sekian presentasi cerita digital dari kelompok 1. Apakah dari kelompok 2 ada tanggapan atau pertanyaan? Saya Bu. Oke, silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Mu'amila Safa, perwakilan dari kelompok 2. Ini memberi tanggapan terkait dengan video atau produk digital yang telah dibuat oleh kelompok 1 terkait dengan itu. Menurut kelompok kami, video ini sangat menarik ya, sangat mudah dipahami sehingga kami juga lebih mengerti bagaimana proses terbentuknya ikatan ion beserta sifat-sifatnya.
Namun alangkah baiknya jika mungkin ditambahkan lebih banyak contoh-contoh pembentukan dari ikatan ion dengan menggunakan kation dan anion dari atom. Dari kelompok kali. Terima kasih. Jadi kelompok 2 menyarankan gitu ya, menyarankan supaya contoh dari ion polyatom itu ditambahkan seperti itu. Jadi saya Terima kasih atas tanggapan masukan dari Tila. silakan kelompok 2, apakah ada pertanyaan lain? Saya belum Oke, bertanya. silakan Anggun. Baik, perkenalan saya Anggun Angelita, merupakan dari kelompok 2. Kelompok kami ingin bertanya, tadi kan pada video dijelaskan salah satu contoh kristal ion adalah barang dapur, dan pada kristal tersebut diilustrasikan apabila ditempa itu mudah rapuh. Nah, kelompok kami ingin bertanya, apakah semua kristal ion itu bersifat rapuh apabila ditempa? Demikian pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Anggun. Saya izin menjawab. Ya, jadi sebagian besar kristal ion itu sifatnya rapuh. Jadi kalau misal dia terkena tekanan ataupun pukulan, menyebabkan lapisannya itu bergeser. Nah, lapisan yang bergeser itu menyebabkan ion-ion muatannya sejenis seperti ion positif dengan positif berinteraksi, negatif dengan negatif berinteraksi, sehingga kan kalau orang yang sama saling tolak menolak, sehingga menyebabkan dia mudah retak, mudah rapuh, pecah seperti itu. Nah, tapi ada juga kristal ion yang tidak mudah rapuh atau sifatnya kuat. Contohnya ada CaF2 atau kalsium klorida. Nah, itu memiliki bentuk yang simetris sehingga dia lebih stabil dan lebih kuat untuk menerima tekanan jika dibandingkan dengan garam dapur biasa atau garam NaCl biasa. Jadi kesimpulannya, ya sebagian besar kristal ion itu sifatnya rapuh, tapi juga ada kristal ion yang sifatnya itu kuat karena susunan partikelnya itu simetris. Bisa dipahami? Ya, saya sudah Baik sekali. Ya. Lanjutkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hasil dari cerita digital kalian nanti silakan dikumpulkan ya, dikumpulkan filenya ke folder yang sudah disiapkan. Oke, mungkin nanti ketua kelas bisa mengolah dulu ya. Baik, Bu. Oke, ya. Jadi tadi sudah ya presentasi dari kelompok 1 dan juga presentasi dari kelompok 2 tentang ikatan logam. Nah, kalian sudah memberikan atau menampilkan yang sangat baik pada hari ini. Yang dapat kita simpulkan dari presentasi yang telah dilakukan tadi untuk ikatan ion nih. Jadi ikatan ion itu gimana sih? Dia bisa menjawab, untuk ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk karena adanya gaya elektrostatis antara anion dengan kation. Oke, bagus sekali Reza. Nah, kemudian sifat-sifat dari ikatan ion itu bagaimana? Apa saja? Saya Bu, sifat-sifat dari ikatan ion senyawa dengan ikatan ion adalah titikannya dari dindingnya tinggi, terus kemudian kristalnya itu rapuh. Oke, sip. Nah, kemudian yang ikatan logam nih. Ikatan logam itu bagaimana sih? Saya bisa jawab dulu. Jadi menurut saya, ikatan logam itu adalah ikatan yang terbentuk antara ion logam yang bermuatan positif dengan elektron valensi yang berasal dari atom logam tersebut, yang dimana elektron valensinya itu membentuk lautan elektron. Oke, bagus sekali Dila. Nah, dengan seperti tadi sifat-sifat yang dihasilkan dari ikatan logam itu bagaimana? Saya bisa menjawab. Jadi sifatnya ikatan logam itu dia memiliki lambung, dia dapat tempat dan juga tidak mudah rapuh. Oke, sip. Jadi kalian sudah bisa ya membedakan senyawa yang punya ikatan ion dan juga ikatan logam. Jadi kalau ikatan ion itu tadi rapuh gitu ya, yang nampak sekali sifatnya seperti itu. Kalau ikatan logam itu mudah di tempat, tidak rapuh. Oke, berikutnya Bu persilahkan kalian untuk mengisi refleksi sesuai dengan ini link yang sudah disampaikan. Bisa diakses ya, coba dulu. Bisa? Oke, silakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian, seperti biasa ya, di akhir pertemuan kita selalu mengadakan kuis untuk apa? Untuk mengukur kemampuan kalian, pemahaman kalian terhadap materi ikatan kimia ini. Silakan kalian buka ini linknya. Bisa diakses? Bisa, Bu. Oke, silakan dikerjakan dengan baik ya. Baik, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, bagus sekali ya. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang ikatan kimia, ikatan ion dan juga ikatan logam. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu persilakan kalian untuk mempelajari tentang ikatan kovalen. Nah, nanti kalian pelajari bagaimana proses pembentukannya, bagaimana ini contoh-contohnya apa saja ya. Kemudian itu nanti umumnya sama ya, atau juga itu lanjutannya. Oke. Untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalian sangat bersemangat ya dan juga mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.